Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi qaumi wa da'a ila siratal mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna tinabah. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kami memujinya, kami meminta tolong kepadanya, kami memohon ampun kepadanya, dan kami meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari kejelekan diri kami dan kejelekan amal kami. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini untuk menyesatkannya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk memberikan dia petunjuk. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada setiap orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan. Akan tetapi kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mursalat kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ibadah, setelah kita melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita sebagai seorang pemimpin, kita wajib untuk menafkahi keluarga kita, istri kita, anak keturunan kita. Maka di sini kami akan menyampaikan 10 pintu untuk mendapatkan rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat 50.000 tahun yang lalu sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki kita, tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Bukan berarti kita hanya duduk-duduk santai saja di rumah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
apabila kalian telah menunaikan salat Jumat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi ini. Maksudnya apa? Untuk mengais rezeki. Setelah kita melakukan haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengais rezeki di muka bumi ini. Maka di sini saya akan sampaikan 10 pintu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, untuk mendapatkan dari 10 amalan pembuka pintu rezeki ini adalah banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu Allahu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan mereka jalan keluar dari setiap kesempitan yang mereka alami. Allah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Dan bukan hanya sampai di situ saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yarzuquhu Allahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah inti orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya yang Dia kehendaki, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap hamba yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi takwa dan tawakal kita kepada Allah ini adalah salah satu penyebab dibukakannya pintu-pintu rezeki bagi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah istiqamah. Tatkala kita melakukan suatu ibadah, maka kita diminta untuk selalu istiqamah. Istiqamah adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu pembuka rezeki, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jin ayat 16 sampai ayat 17, dan bahwasanya jikalau mereka tetap istiqamah berjalan lurus di atas jalan itu, pada jalan agama Islam, maka benar-benar kami akan memberi minuman kepada mereka berupa air yang segar yang turun dari langit Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang istiqamah di atas jalan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah di antara pembuka-pembuka rezeki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, di antara amalan-amalan pembuka rezeki yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mohon ampunlah kepada Rabbmu, dan sungguh Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan, hujan yang lebat. Itu membuktikan apabila kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa kita banyak dosa. Jangankan kita, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar sehari semalam 99 kali. Maka pertanyaannya bagi kita, apakah kita hari ini sudah beristighfar? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa mulia, jangan merasa amal kita sudah diterima. Tidak ada wahyu yang datang ke muka bumi ini mengabarkan kepada setiap manusia bahwa amal Anda sudah diterima. Tidak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk beristighfar, karena jalan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki, dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan pembuka rizki yang kelima, yaitu menjalani hubungan dengan orang tua dan kerabat, apalagi yang sedang terputus silaturahimnya, maka sambunglah silaturahim. Jadi pembuka rizki yang kelima ini adalah memperbaiki hubungan kita dengan orang tua dan memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara yang lagi putus, silahkan bersambung lagi. Karena apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan rizki sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Maka dengan menyambung hubungan kita dengan orang tua, menyambung silaturahim kita dengan tetangga kita, keluarga kita, itu akan mendatangkan rizki kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yumadda lahu fi umurihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidahi wal yasir rahimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, kemudian ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kalian kepada orang tua kalian dan jalilah hubungan dengan kerabatnya, maksudnya silaturahim. Kalau ingin dipanjangkan usia kita, kalau ingin diberikan kita rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah amalan-amalan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, amalan-amalan pembuka rizki yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah adalah amalan pembuka rizki. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang terkenal. Siapakah dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Dia adalah sosok sahabat Nabi SAW yang dimana beliau ketika bersedekah, tapi hartanya tidak pernah terkurang sama sekali. Karena kata Rasulullah SAW, as-sadaqah la yanqisu maluka. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kalian. Itu pasti. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini bukan presiden yang memberikan kita. Ini bukan pejabat-pejabat yang memberikan kita, tetapi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, dan kita harus meyakininya, dan jangan sekali-kali ada keraguan di dalam kitab suci Al-Qur'an kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dari setiap yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan pembuka rezeki yang ketujuh adalah menikah. Ini adalah salah satu amalan yang sunnah, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para pemuda-pemuda yang masih belum menikah, maka segeralah menikah. Karena sebab menikah ini adalah pintu menuju untuk mendapatkan rezeki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Wa ankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'i wa yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan menikahlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini Allah Subhanahu wa taala janjikan dan memberikan kabar kepada orang-orang yang masih sendiri, maka bersegeralah mereka tatkala kita sudah mampu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan pembuka rezeki yang ke-8 yaitu salat duha. Salat duha adalah salah satu amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini amalan sunnah yang akan membuka pintu-pintu rezeki bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, "Ya ibnu Adam, la ta'tajiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari afika akhirah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat pada awal siang." Maksudnya pada waktu duha,
supaya engkau tercukupi pada akhir siang. Maksudnya apa? Apabila kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat di jam 9 atau jam 8, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan bagi kita rezeki sampai tenggelamnya matahari. Dan ini bukan hanya satu kali kita kerjakan, kalau bisa setiap hari kita lakukan, karena itu adalah amalan pembuka rezeki bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 yaitu melakukan haji dan umrah. Ini adalah amalan sunnah. Bagi yang mampu maka wajib bagi dia, tapi bagi yang tidak mampu tidak dipaksakan dalam agama kita. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagi yang melaksanakan haji dan umrah, mereka akan membuka pintu rezeki bagi mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak doa, dan doa akan membuka rezeki. Memperbanyak doa adalah amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian. Yang penting terhindar dari 3 hal. Kemudian di ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib," kata Allah Azza wa Jalla, apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah Azza wa Jalla, "Inni qarib," sesungguhnya aku dekat. "Ujibu da'watad da'i idza da'an," aku akan mengabulkan tatkala hambaku meminta kepadaku. "Falyastajibuli," kata Allah, maka akan aku kabulkan. Tapi yang harus kita perhatikan 3 hal, karena 3 hal ini yang akan menyebabkan tidak akan diterimanya doa-doa kita. Apa 3 hal itu? Pertama, minuman yang haram. Kedua, makanan yang haram. Ketiga, pakaian, kendaraan, rumah yang kita tempati, jangan sampai ada sesuatu yang haram. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah cerita, mungkin tidak bisa disampaikan di sini karena ceritanya sangat panjang. Sebab makanan, minuman, pakaian, kendaraan yang kita pakai, walaupun kita sujud sampai jidat kita hitam, sholat 5 waktu setiap hari kita kerjakan, tidak pernah kita tinggalkan, tapi kita tidak terhindar dari makanan yang haram, tidak terhindar dari minuman yang haram, tidak terhindar dari pakaian dan kendaraan yang haram, maka jangan berharap untuk diterima doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة واعلم أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.